Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukus Potomo, NIM B200 190 120, kelas N, Bahasa Indonesia, Prodi Akuntansi, FEB UMS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kriptosurensi sebagai alternatif investasi digital masa depan. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi terus berkembang dari tahun ke tahun sangat luar biasa, termasuk kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Kemajuan spektakuler yang dialami teknologi pada bidang ekonomi adalah terciptanya kriptosurensi atau uang virtual yang berada di dunia maya. Kriptosurensi memiliki banyak macam, antara lain Ripple, Lite, Ether, Magecoin, Litecoin, Dogecoin X, Ethereum, Dogecoin, Dash, Monero, Higas, dan Bitcoin atau BTC. Dengan uang virtual, kini transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring, tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya. Bitcoin memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan paling utamanya adalah blockchain. Tahun 2016, perusahaan perangkat lunak terkemuka menerbitkan makalah tentang proyek blockchain. Mata uang virtual, mungkin terutama Bitcoin, telah menangkap imajinasi sebagian orang, menimbulkan ketakutan di antara yang lain, dan membingungkan kita semua. Mayoritas besar orang-orang, bahkan bankir, konsultan, ilmuwan, dan pengembang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang kriptosurensi. Mereka sering gagal memahami konsep dasar. Hanya sedikit orang yang tahu, tetapi kriptosurensi muncul sebagai produk sampingan dari penemuan lain. Satoshi Nakamoto, penemu Bitcoin yang tidak diketahui detailnya. Dalam pengumumannya tentang Bitcoin pada akhir 2008, Satoshi mengatakan ia mengembangkan sistem kas elektronik peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan sesuatu. Banyak orang gagal membuat uang digital. Mengumumkan rilis pertama Bitcoin, sistem uang elektronik baru yang menggunakan jaringan peer-to-peer untuk mencegah pengeluaran ganda. Ini benar-benar terdesentralisasi, tanpa server atau otoritas pusat. Tingkat perkembangan kriptosurensi dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. Penerapan blockchain dalam bidang ekonomi, termasuk di dalamnya ada bidang auditing. Blockchain secara desain inheren tahan terhadap modifikasi pada data yang telah tersimpan dalam blok. Serta secara fungsional, blockchain berfungsi sebagai buku besar yang terbuka dan terdistribusi dan mencatat semua transaksi antara dua pihak yang dinilai cukup efisien, terverifikasi secara terpercaya, dan tingkat keamanan yang dapat diandalkan. Sehingga ketika auditor melakukan tugasnya untuk memperoleh bukti audit, blockchain dapat digunakan sebagai sumber verifikasi untuk transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Perkembangan salah satu jenis kriptosurensi yang mempunyai nilai terbesar saat ini yaitu Bitcoin tidak hanya marak terjadi di luar negeri, tetapi di Indonesia juga sudah besar. Apabila masyarakat non-IT sudah dapat menerima teknologi tersebut serta mengetahui teknik implementasinya, maka dapat dipastikan perkembangan kriptosurensi di Indonesia akan meningkat tajam. Saat ini di Indonesia, kebanyakan pengguna kriptosurensi memanfaatkan koin mereka untuk keperluan investasi, transaksi atau pembayaran, dan juga untuk melakukan proses transfer ke negara yang berbeda. Rumusan masalah.
Apa yang dimaksud kriptosurensi? 2. Bagaimana sejarah mata uang kripto? 3. Apa kelebihan dan kelemahan kriptosurensi? 4. Bagaimana sistem kerja pada blockchain? 5. Apakah investasi kripto sangat bagus untuk dimulai dari sekarang? Tujuan untuk mengetahui pengertian mengenai kriptosurensi. 2. Untuk mengetahui sejarah mata uang kripto. 3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan kriptosurensi. 4. Untuk mengetahui sistem kerja yang ada pada blockchain. 5. Untuk mengetahui apakah hasil kripto layak untuk digunakan sebagai investasi. Manfaat. Yang pertama, dapat memahami kriptosurensi dan sejarahnya. Yang kedua, dapat membedakan kelebihan dan kelemahan kriptosurensi. Yang ketiga, dapat memahami sistem kerja blockchain. Yang keempat, dapat mengetahui peluang aset kripto untuk masa depan. Pembahasan pengertian kriptosurensi. Kriptosurensi adalah mata uang digital yang terdesentralisasi. Uang digital ini dikembangkan dengan teknologi enkripsi, sehingga tidak ada perantara dalam transaksi yang terjadi. Pembayaran dengan mata uang kripto dilakukan secara peer-to-peer, langsung dari pengirim ke penerima. Banyak mata uang kripto mengadopsi jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Blockchain sendiri adalah buku besar terdistribusi yang dilakukan oleh jaringan komputer berbeda-beda. Mata uang kripto merupakan mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi sebagai keamanan. Kriptografi menyediakan mekanisme yang digunakan untuk mengamankan sistem dalam mata uang digital dengan cara menyediakan atau mengkodekan aturan dalam sistem kripto itu sendiri. Kriptosurensi atau mata uang kripto mulai diterima di banyak negara. Selain jadi alat pembayaran, mata uang kripto seperti Bitcoin ini juga dilirik sebagai investasi. Nilai aset mata uang kripto khususnya Bitcoin bisa melonjak sampai ratusan persen hanya dalam waktu 1 tahun terakhir. Fenomena uang kripto ini membuat orang penasaran dan berujung ikut memiliki investasi tersebut. Mata uang digital ini tidak diterbitkan oleh otoritas keuangan pemerintah, sehingga secara teori kriptosurensi tidak bisa diganggu oleh pemerintah. Kendati begitu, seluruh transaksi yang dilakukan dengan kriptosurensi tetap tercatat dalam sistem pada jaringannya. Pencatatan dilakukan oleh penambang mata uang kripto dan akan melipat gandakan komisi berupa uang digital yang dipakai dalam transaksi. Mata uang kripto digunakan untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Banyak proyek kripto yang terus berkembang mendukung kemajuan kriptosurensi. Mata uang kripto memiliki banyak fungsi yang diringkas sebagai berikut. Pertama, transaksi barang dan jasa. Sesuai namanya, yakni mata uang digital. Mata uang kripto ini bisa dipakai untuk transaksi alias sebagai alat tukar. Saat ini, khususnya di sejumlah negara, sudah ada merchant atau retail yang menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Bahkan terbaru, ada beberapa negara yang secara resmi mengizinkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Misalnya saja negara El Salvador dan Paraguay. El Salvador merupakan negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin salah satu jenis uang kripto sebagai alat pembayaran sah. Pengesahan dari negara El Salvador ini terjadi pada bulan Juni lalu di 2021. Yang kedua, investasi. Mata uang kripto bisa dipakai untuk investasi, mampu mengalahkan inflasi. Hal ini sebenarnya sejalan dengan fungsi mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat yang juga bisa digunakan sebagai alat investasi. Di Indonesia misalnya,
Sekarang uang kripto belum diakui sebagai alat pembayaran, tetapi pemerintah mengizinkan warganya untuk memiliki mata uang kripto sebagai aset investasi. Di Indonesia, perdagangan uang kripto diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Ada 229 jenis mata uang kripto yang diakui oleh Bapeti dan bisa diperdagangkan secara legal di Indonesia. Yang ketiga, mining. Cryptocurrency dilirik banyak orang karena bisa ditambang atau mining. Aktivitas mining sendiri adalah proses pencarian mata uang digital. Caranya dengan menggunakan perangkat komputer yang bisa memecahkan masalah atau teka-teki matematika kompleks. Mining atau penambangan ini dilakukan serentak oleh banyak orang di seluruh dunia dengan menggunakan komputer super canggih yang tersambung dengan internet. Karenanya, mining ini banyak disamakan seperti menambang emas. Sejarah cryptocurrency. Pada tahun 1983, seorang programmer Berkeley bernama David Chaum menciptakan sebuah teknologi blind signature, yaitu sistem pembayaran yang tidak bisa dilacak, yang memisahkan identitas seseorang dari transaksi yang telah mereka lakukan. Akhir tahun 1980-an, CryptoPunk menemukan beberapa kelebihan yang dimiliki mata uang kripto modern, yaitu perlindungan identitas pseudonymous, sistem bukti kerja, enkripsi kunci private atau publik, dan pemisahan dari mata uang yang didukung pemerintah. Konsep awal mata uang kripto muncul pada tahun 1980-an, merujuk Money Crasher. Ketika itu, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enkripsi website modern dan transfer mata uang elektronik saat ini. Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode 1990-an dan melahirkan mata uang digital yang bernama DigiCash. Namun sayang, inovasinya ini gagal berkembang. Meski begitu, penemuan David ini memiliki peran penting pengembangan mata uang kripto selanjutnya. Belasan tahun kemudian, seorang insinyur perangkat lunak andal bernama W.D. menciptakan B-Money. Melansir The Balance, B-Money memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dari DigiCash. Lagi-lagi, B-Money gagal berkembang dan tidak pernah berkesempatan digunakan sebagai alat tukar. Memasuki akhir 90-an dan awal 2000-an, muncul perantara keuangan digital yang konvensional dan eksis sampai saat ini, yaitu PayPal, didirikan oleh Elon Musk dan menjadi bukti pembayaran berbagai transaksi online. Elon Musk sendiri sampai saat ini juga masih aktif dalam uang digital kripto. Tahun 1997, Adam Back memperkenalkan algoritma Proof of Work pertama. Algoritma tersebut akan menjadi sarana penting yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang kripto yang beredar. Pada tahun 2004, Harvey, yang merupakan seorang ilmuwan komputer dan anggota dari CryptoPunk, mengembangkan protokol Proof of Work. Karya Adam Back menjadi Reusable Proof of Work atau RPOW. RPOW pada tahun itu juga diluncurkan BitGold yang diciptakan oleh seorang ilmuwan komputer dan kriptografer, Nick Szabo. Kemudian pada tahun 2009, mata uang kripto pertama yaitu Bitcoin diluncurkan. Peluncuran ini dilakukan setelah makalah yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System
yang ditulis dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Menurut L. Bahrawi, Alessandretti, Candler, Pastor, Satoras, dan Baron Kelly tahun 2017 setelah Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, sekitar 1.500 mata uang kripto lainnya juga kemudian ikut diperkenalkan ke publik. Sekitar 600 diantaranya aktif diperdagangkan di pasar. Sekitar 2,9 hingga 5,8 juta pengguna swasta dan institusional juga secara aktif bertukar token dan menjalankan berbagai jaringan transaksi. Hingga saat ini Bitcoin tetap mendominasi pasar. Namun di sisi lain, Bitcoin dihadapi oleh masalah teknis dan juga peningkatan teknologi mata uang kripto lainnya. Kelebihan dan kelemahan kriptokurensi. Banyak penelitian yang mengkaji mengenai kriptokurensi, terutama Bitcoin dari berbagai aspek. Penelitian yang dilakukan oleh Blender pada tahun 2014 mencoba untuk membandingkan mengenai mata uang Bitcoin dengan mata uang Amerika Serikat, yaitu US dollar. Penelitian tersebut juga mengangkat mengenai isu-isu yang muncul mengenai pandangan dari banyak pakar mengenai mata uang Bitcoin dengan mata uang selain US dollar dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Penelitian yang membahas mengenai era pembayaran digital sudah cukup banyak digunakan oleh banyak negara, seperti sistem pembayaran internasional yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti Visa, Mastercard, PayPal, American Express, JCB, Western Union yang dibahas oleh Evans pada tahun 2014. Pada penelitian tersebut dibahas mengenai sistem pembayaran yang selama ini digunakan sifatnya sentralisasi atau dikelola oleh pihak ketiga untuk melakukan fungsi pengelolaan data nasabah, yang artinya semuanya itu akan sangat tergantung oleh pihak penyedia. Dengan munculnya teknologi Bitcoin, menjadi dimungkinkan sebuah transaksi pembayaran dapat dilakukan tanpa tergantung oleh pihak ketiga atau desentralisasi. Hal ini era baru transaksi pembayaran digital pertama yang memungkinkan karena Bitcoin menggunakan teknologi jaringan peer-to-peer dalam mengelola setiap transaksi. Menurut Thakur dan Banik tahun 2018, mata uang kripto memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, transfer dana antara dua pihak dalam suatu transaksi menjadi lebih mudah. Yang kedua, biaya pemrosesan minimal dibanding dengan biaya pemrosesan di sebagian besar bank dan lembaga keuangan lain. 3. Penyelesaian langsung dalam transaksi mata uang kripto. 4. Mekanisme push digunakan selama proses transaksi mata uang kripto. Yang kelima, transaksi mata uang kripto aman karena menggunakan kriptografi yang dibuat NSI. Yang keenam, tidak adanya keterlibatan pihak ketiga. Yang ketujuh, transaksi didesentralisasi. Di samping kelebihan, mata uang kripto juga memiliki kelemahan, seperti yang dikatakan Thakur dan Banik tahun 2018. Beberapa kekurangan yang dimiliki oleh mata uang kripto, yaitu pertama, mata uang kripto adalah virtual dan tidak memiliki repositori pusat. Saldo mata uang kripto digital dapat dihancurkan oleh komputer crash jika cadangan kembalikan tidak ada. 2. Harga mata uang kripto didasarkan pada penawaran dan permintaan. 3. Nilai tukar mata uang kripto dengan mata uang lain dapat berfluktuasi secara luas. Yang keempat, mata uang kripto tidak kebal terhadap ancaman peretasan. 5.
Mata uang kripto sangat sulit dipahami. Investor yang telah berinvestasi mata uang kripto akan kehilangan uang mereka jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang mata uang kripto. Kelima, mata uang kripto belum diterima di beberapa negara. Dan bahkan ada negara yang tidak menerima mata uang kripto. Yang ke-7, setelah pembayaran dilakukan, maka tidak mungkin untuk dikembalikan. Jadi yang terakhir ini, apabila kita salah mengirim alamat ID, tidak bisa dikembalikan atau terkirim di alamat yang salah. Di cara kerja blockchain. Teknik blockchain merupakan teknik terintegrasi yang terhubung dengan berbagai infrastruktur seperti kriptografi, algoritma konsensus, terdistribusi, permodelan ekonomi, serta jaringan peer-to-peer. Secara keseluruhan, blockchain digambarkan sebagai berikut. Sebuah strategi untuk membuat buku besar yang tidak dapat diubah, yang berasal dari dan untuk partisipan pada sebuah jaringan broadcast. Sebuah strategi untuk mengekspresikan konsensus sebagai entry-entry buku besar, seperti validasi transaksi. C. Sebuah strategi untuk menginsentifkan konsensus. Sistem jaringan blockchain terdapat satu golongan khusus atau spesial di antara user atau pengguna yang memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran dari setiap transaksi, termasuk menutup dan membuat kontak maupun merubah pernyataan transaksi. Golongan spesial ini dinamakan miners, atau pada metode konsensus proof of work, dan minters pada metode konsensus proof of stake. Pada miners dan minters inilah yang mengakibatkan tingkat keamanan pada sistem jaringan blockchain cukup tinggi, karena tiap transaksinya dapat terkendali dengan baik. Selain itu, blockchain juga menggunakan jaringan broadcast sebagai cara untuk memastikan bahwa seluruh partisipan pada blockchain memproses daftar transaksi yang sama untuk disetujui. Sebagian besar jaringan blockchain menggunakan elliptic curved digital signature algorithm atau ECDSI untuk memproses transaksi-transaksi pada blockchain. Namun terdapat pula signature algoritma lain yang dapat digunakan seperti algoritma Rives-Samir-Edelman atau RSA, dan digital secretion aniography atau DSA. Tiap-tiap transaksi yang terjadi akan memicu proses yang terdefinisi dengan baik, sehingga menghasilkan perubahan status pada sistem informasi yang direpresentasikan oleh blockchain. Pada blockchain, sistem insentifikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Insentifikasi secara langsung dapat dilakukan dalam bentuk proof of stake atau push, sedangkan secara tidak langsung berupa proof of work atau POW. Pada metode POW miners ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan matematika lanjutan yang bertujuan untuk memecahkan ID yang akan digunakan oleh blok selanjutnya. Miners yang berhasil memecahkan ID tersebut akan mendapatkan reward berupa insentif dan akan diberikan hak untuk menambahkan bloknya dan juga mengakui bahwa blok tersebut merupakan miliknya. Pemecahan masalah matematis yang berhubungan dengan ID blok ini memerlukan ID blok sebelumnya. Hal ini menyebabkan ID blok menjadi kekal karena ID blok saling berikatan satu sama lain. Pengubahan satu ID blok pada beberapa blok dapat merubah ID pada blok-blok selanjutnya. Sedangkan pada metode POS, minters akan dipilih berdasarkan deterministik, yaitu suatu metode di mana minters akan dipilih berdasarkan stake yang dimiliki.
metode POS timbul akibat adanya kritik terhadap metode POW yang terlalu mengeksploitasi sumber daya dan juga energi komputasi. Oleh karena itu, validasi dengan menggunakan POS dinamakan forking of minting. Berkebalikan dengan POS, validasi dengan metode POW dinamakan mining. Namun pada beberapa area ilmiah maupun segolongan orang, banyak yang menggunakan mining sebagai simbolis dan validasi dengan kedua metode tersebut. Pada metode POS, minters tidak akan diberi reward sebagai penghargaan dan hasil pembuatan blok barunya. Namun, minters akan tetap dibayar dengan jumlah yang sesuai dengan stake yang mereka miliki sebagai ganti terhadap tiap transaksi yang dilakukan. Error-error yang disengaja maupun tidak akan berpengaruh terhadap bayaran stake yang akan mereka terima. Pola kerja blockchain menurut Nakamoto sebagai berikut. Pertama, setiap terjadi transaksi baru akan disiarkan pada semua node secara peer-to-peer. Node akan mengumpulkan semua transaksi baru ke dalam sebuah blok. Semua node akan memvalidasi transaksi tersebut untuk bloknya. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang sulit. Ketika berhasil memvalidasi transaksi atau menemukan bukti kerja, blok akan menyiarkan ke seluruh node. Node menerima bukti bila Bitcoin itu belum digunakan. Oleh karena itu, tidak akan ada pengeluaran ganda. Node menyatakan penerima blok tersebut, kemudian menciptakan blok baru. Mata uang kripto sebagai investasi. Cryptocurrency masuk ke dalam bursa efek kripto di beberapa negara telah membuka dan melegalkan bursa efek cryptocurrency, Crypto Securities Exchange atau CSE, yang menjadi bursa efek berbasis blockchain pertama di dunia. Bursa tersebut terdaftar pada Komisi Pasar Modal dan Sekuritas Amerika Serikat atau Security and Exchange Commission (SEC). Di Indonesia sendiri telah memiliki bursa mata uang digital yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti dan resmi memiliki sertifikasi GSE atau GSSP, yaitu Indonesian Crypto Asset Exchange Monitoring System atau Sistem Monitoring Bursa Aset Kripto Indonesia oleh Digital Future Exchange Indonesia atau DFX. Tentunya hal ini merupakan kabar baik bagi investor cryptocurrency di Indonesia. Selain mendapatkan status legalitas dan jaminan keamanan, mereka juga mendapatkan edukasi. Jumlah pasokan terbatas. Sebagian besar cryptocurrency, khususnya Bitcoin, memiliki jumlah pasokan yang terbatas. Pasokan Bitcoin tidak dapat dimanipulasi. Pasokan Bitcoin hanya ada 21 juta unit. Bitcoin memiliki kesamaan dengan emas, yaitu sama-sama memiliki jumlah pasokan yang terbatas, sehingga muncullah istilah Bitcoin adalah emas 2.0. Keterbatasan pasokan ini menjadi salah satu faktor fluktuasi harga cryptocurrency. Fluktuasi harga cryptocurrency dapat merubah harga secara signifikan dalam waktu yang sangat cepat. Investasi cryptocurrency sangat aman karena dilindungi oleh sandi kriptografi yang rumit. Proses cryptocurrency, khususnya Bitcoin, melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah signatur atau tanda tangan kriptografi yang unik untuk setiap blok atau protokol konsensus, yakni sebuah proses memperoleh kesepakatan bersama bahwa sebuah transaksi valid. Namun demikian, investor cryptocurrency harus tetap waspada terhadap kejahatan cyber phishing, malware, dan penipuan lain sebagainya.
Biaya kriptosurensi cenderung lebih murah karena penyedia tidak perlu membangun infrastruktur masing-masing. Transaksi dalam kriptosurensi tidak memiliki pihak ketiga atau middleman, sehingga transaksi menggunakan kriptosurensi tidak memiliki limit atau batasan jumlah transaksi berbeda dengan transaksi menggunakan mata uang konvensional yang memiliki limit atau batasan tertentu. Proses transaksi menggunakan kriptosurensi juga dinilai jauh lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan uang konvensional. Penutup. Kesimpulan, kriptosurensi adalah mata uang digital terdesentralisasi. Uang digital ini dikembangkan dengan teknologi enkripsi, sehingga tidak ada perantara dalam transaksi yang terjadi. Mata uang kripto juga sangat layak digunakan untuk investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Banyak proyek kripto yang terus berkembang mendukung kemajuan kriptosurensi. Mata uang kripto memiliki fungsi yaitu untuk transaksi barang dan jasa, investasi dan mining. Untuk terjun ke dunia kripto harus memahami risiko yang ada. Karena kriptosurensi memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri, yaitu kelebihan mata uang kripto, transfer dana antara dua pihak dalam suatu transaksi menjadi lebih mudah. 2. Biaya pemrosesan lebih murah. 3. Penyelesaian langsung dalam transaksi mata uang kripto. 4. Transaksi mata uang kripto aman karena menggunakan kriptografi yang dibuat NSA. 5. Tidak adanya keterlibatan pihak ketiga. Kekurangan mata uang kripto. Mata uang kripto adalah virtual dan tidak memiliki repositori pusat. Saldo mata uang kripto digital dapat dihancurkan oleh komputer crash jika cadangan kepemilikan tidak ada. Harga 2. Mata uang kripto didasarkan pada penawaran dan permintaan. 3. Nilai tukar mata uang kripto dengan mata uang lain dapat berfluktuasi. 4. Mata uang kripto sangat sulit dipahami. 5. Setelah pembayaran dilakukan, maka tidak mungkin untuk dikembalikan. Setelah memahami kelebihan dan kelemahan kriptosurensi, selanjutnya memahami sistem yang dipakai yaitu blockchain. Blockchain merupakan teknik terintegrasi yang terhubung dengan berbagai infrastruktur seperti kriptografi, algoritma, konsensus, distribusi, permodalan ekonomi, serta jaringan peer-to-peer. Selain itu, blockchain juga menggunakan jaringan broadcast sebagai cara untuk memastikan bahwa seluruh partisipan pada blockchain memproses daftar transaksi yang sama untuk disetujui. Sistem blockchain sangat aman dan bisa ditelusuri riwayat transaksinya karena bisa dilihat secara publik. Sistem blockchain tersebut menunjukkan bahwa kriptosurensi yang menggunakan sistem blockchain sangat sungguh-sungguh dalam mengembangkannya. Untuk berinvestasi di kriptosurensi sangat bagus karena memiliki fundamental yang bagus untuk masa depan berdasarkan kelebihannya. Namun di samping itu juga harus mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Perlahan, banyak negara yang mengadopsi mata uang kripto seperti El Salvador dan Paraguay, yang kemungkinan akan disusul negara lain. Sehingga kriptosurensi memiliki fundamental yang sangat bagus untuk berinvestasi di dalamnya. Implikasi dari makalah ini adalah kriptosurensi merupakan alternatif mata uang digital dengan kecepatannya dan biaya murah bisa memudahkan dalam transaksi uang digital. Kriptosurensi juga bisa dijadikan sebagai alternatif investasi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, bisa menjadikan bijak dalam berinvestasi dengan pemahaman yang ada. Saran. Kriptosurensi memiliki peluang untung sangat tinggi, tapi risiko yang ada juga sangat tinggi karena pergerakannya yang fluktuasi. Untuk itu perlu pemahaman dan money management dalam terjun di kriptosurensi. 2. Biaya kriptosurensi sangat rendah, sehingga sangat rekomendasi dalam mengirim uang ke beberapa wilayah termasuk antar negara. Akan tetapi,
Perlu ketelitian saat mengirim uang kripto, karena bila salah kirim uang tidak bisa kembali. Demikian presentasi dari makalah yang saya buat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.